Sampai suatu malam saya mendengar suara yang bisa saya sendiri dengar. Suara yang sangat lembut yang bertanya, maukah kau melayaniku? Saya ingat waktu itu malam sudah subuh, entah jam 2, entah jam 3 subuh. Dengan bercucuran air mata saya mengatakan, ya Tuhan, aku mau melayanimu. Amin. Pada operasi jantung itu mahal. Pastor, kita tidak bisa selalu menghitung uang untuk menjadi bahagia, Pastor. Amin. Walaupun memang kita di dalam kehidupan kita butuh uang. Iya. Tidak dipungkiri kita butuh uang. Tapi apa salahnya kalau mereka yang tidak mampu kita gratiskan, Pastor? Kita sering bercerita tentang kasih, tapi selama kita tidak menerapkannya dalam tindakan, itu hanya omdo. Ya. Hanya omong doang, omong kosong. Merdeka. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan kamu hebat. Kamu hebat bukan karena kamu sempurna, tapi kamu hebat karena di hati kita ada damai, di hati kita ada sejahtera, di hati kita ada kerinduan untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain. Karena orang-orang hebat adalah orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang sadar bahwa dia menerima anugerah dari Tuhan. Karena itu dia harus berbuat sesuatu bagi orang lain. Itu sebabnya saya percaya Indonesia ini hebat. Karena Indonesia berdasar pada Pancasila dan berdasar pada satu semboyan yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita satu. Dan meskipun berbeda-beda kita satu, itulah artinya hebat. Hari ini saya ada kesempatan yang luar biasa karena bersama dengan saya ada Dr. Lee Darmawan. Nah, beliau sebetulnya sedang makan siang bersama dengan beberapa rekan yang mengajaknya untuk makan siang, menjamunya makan siang, tetapi saya datang mencuri waktunya. Karena beliau ini banyak urusan, dan urusannya bukan bisnis, ya kan? Urusannya nolong orang, saudara. Kalau saudara belum pernah kenal Dr. Lee Darmawan, kayaknya saudara mesti sering-sering Google. Saudara mesti sering-sering baca berita, saudara, karena beliau sangat dikenal untuk beberapa hal. Salah satunya adalah pelopor Rumah Sakit Apung, saudara. Mungkin sudah berkata, apalagi itu Rumah Sakit Apung? Rumah Sakit Apung adalah rumah sakit yang menarik karena dia dijalani melalui kapal, saudara, dan menolong banyak orang, khususnya di pesisir-pesisir pantai. Dan kita tahu semua, daerah pesisir pantai biasanya daerah-daerah orang-orang menengah ke bawah. Dan beliau punya beban yang luar biasa untuk itu. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah kehormatan besar untuk dapat berjumpa dengan Dr. Lee Darmawan ini. Sesuai dengan namanya, beliau adalah seorang dokter yang dermawan, saudara, yang mau menolong orang. Dokter, terima kasih buat waktu yang indah ini. Selamat siang. Minta maaf saya ganggu makan siang dokter ini hari ini. Sudah kenyang? Sudah kenyang. Nah, dokter dikenal sebagai pelopor dari Rumah Sakit Apung. Boleh saya tahu dulu latar belakang dokter? Jadi lahir di mana, kenapa mau jadi dokter, supaya orang dapat tali ceritanya ini. Oke, saya lahir 75 tahun yang lalu di Padang, di Sumatera Barat. Oh, jadi dokter 75 tahun ini? Iya. Bukan saya 75 pikir kita tahun. seumur. Saya baru 3/4 abad. Baru 3/4 abad. Tapi abad, tetap ya. semangat, tetap terbang-terbang, tetap naik kapal, tetap keluar pulau-pulau, dan tetap operasi orang. Ya, masih tetap. Luar Operasi biasa. orang alias potong orang. Bagian potong. Terus gimana dong? 75 tahun yang lalu. 75 tahun yang lalu saya lahir di Sumatera Barat. Oh, Dan Padang ini. Ya. Saya punya pengalaman yang tidak baik pada saat itu. Adik saya yang setahun usianya lebih muda dari saya harus meninggal karena penyakit diare. Oh, padahal hanya diare. Hanya diare, tapi karena kami
keluarga kami tidak mampu untuk memberikan pelayanan medis yang baik untuk dia. Kalau sekarang kita tahu kasih Oralit oke. Saat itu tidak ada. Waktu itu dokter usia berapa? Saya cuma setahun lebih tua dari adik saya. Mungkin waktu itu antara 2-3 tahun lah usia saya. Oh, jadi masih kecil sekali. Belum mengerti apa-apa saya. Pada obatnya hanya Oralit? Ya. Sekarang Oralit ya. Selagi orang masih bisa ya dikasih lewat mulut makanan dan minuman. Sekarang kita tahu karena diare dia kehilangan elektrolit, kehilangan terutama kalium yang menyebabkan jantungnya berhenti karena kekurangan kalium. Dan itu yang mendorong dokter untuk bertekad saya dokter. Ketika saya beranjak besar, ketika saya sudah mulai mengerti apa artinya sedih, saya lihat ketika mama saya almarhumah menceritakan tentang kepergian adik saya, beliau selalu merasa sedih. Bertahun-tahun masih tetap meneteskan air mata kehilangan ya anaknya. Diam-diam saya di dalam hati bertekad, saya ingin menyeka air mata kesedihan yang ada di pipi ibu saya dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Ya. Itulah yang menyebabkan saya tetap bertekad walaupun banyak orang tidak menganggap saya punya kesempatan untuk menjadi dokter, karena banyak yang mempertanyakan menjadi dokter itu sekolahnya mahal, siapa yang harus bayar? Ya, betul. Dan waktu itu dokter hidup keluarga kami keluarga sederhana. Ya. Dan ketika saya lulus SMA, saya ditolak di mana-mana di semua fakultas kedokteran yang saya mendaftar. Waktu di Padang atau udah pindah ke Jakarta? Di Pulau Jawa. Oh, pindah Jakarta, ke Jawa Barat. Oh, tapi semua tolak? Semuanya tolak. Alasannya? Ya, alasannya yang menyakitkan hati saya adalah Anda tidak berbakat untuk menjadi dokter. Walaupun saya lulus testing. Ada testing tertulis, ada testing psikologi. Oh, di psikologinya jatuh, dibilang ya. Tidak berbakat jadi dokter. Tidak berbakat untuk jadi dokter. Oh. Orang-orang dekat saya mengatakan, kamu lulus SMA dengan angka bagus. Kalau memang kamu sudah terbukti tidak berbakat jadi dokter, pilihlah jurusan lain. Tapi saya katakan, saya mau jadi dokter, titik. Orang lain boleh mengatakan saya tidak berbakat. Saya mau jadi dokter, berbakat atau tidak itu urusan lain, urusan belakangan. Saya mau jadi dokter. Saya mendaftar di mana-mana, di dalam dan di luar negeri. Sampai ke luar negeri akhirnya? Satu-satunya yang menerima saya hanyalah Freie Universität di Berlin Barat. Universitas terbuka ini ceritanya ya? Freie Universität. Freie Universität, ya, Free University. Saya cuma diterima di sana, satu-satunya yang menerima. Jadilah saya terbang ke Berlin Barat untuk sekolah di sana. Hanya satu, ya udah itu aja yang saya masuk. Ya. Wow. Sampai akhirnya lulus. Lulus di sana S1-nya ya. Dan itu menunjukkan tetap bisa jadi dokter meskipun ditolak di mana-mana. Meskipun saya ditolak di mana-mana, saya berhasil lulus jadi dokter. Wow, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan cepat putus asa. Jangan biarkan orang tell you what to do. Tetapi biarkan Tuhan taruh sesuatu dalam hati saudara, pasti ada jalan. Yeah. Where there is a will, there is always a way. Kalau ada perjuangan, ada kemauan, ada kerinduan, selalu ada jalan. Nah, selanjutnya bagaimana dok? Ini udah lulus dari Berlin ini. Kalau kita ada tekad tapi tidak nekat, kadang-kadang itu juga kita tidak bisa mencapai tujuan. Ini istilah baru saya dapat. Jadi dalam bahasa Belanda ada istilah begini, brutalen overwinnen de halve wereld gitu. Jadi orang-orang yang nekat akan menguasai setengah dari dunia. Dan hari ini Dr. Lee kasih istilah yang sangat luar biasa. Nggak akan pernah saya lupa seumur hidup saya. Pokoknya ada tekad, kalau kita nggak nekat, kadang-kadang nggak jadi apa-apa. Tekad dan nekat dan pasti ditambah ada iman. faktor ketiga Pak Sport. Apa itu? Harus sedikit gila. Tekad,
agak sedikit gila. Ayo terus dok, terus. Kalau orang waras, dia akan punya banyak pertimbangan, akan punya banyak alasan yang menyebabkan akhirnya dia membatalkan niatnya. Ya, akhirnya jadi mundur maju. Kalau orang gila, dia tidak punya perhitungan apa-apa. Pokoknya saya mau jadi dokter, saya akan lakukan apapun agar saya bisa jadi dokter. Apapun persoalan rintangan yang akan datang. Nomor 2. Itu persoalan yang bukan hari ini. Di belakang lah itu. Kalau datang, kita hadapi. Amin. Untuk diselesaikan. Sampai lulus akhirnya. Pastor bisa bayangkan betapa banyak halangan, rintangan yang saya hadapi sehingga saya lulus sebagai dokter. Amin. Ya. Walaupun biaya nggak cukup sebetulnya, tapi ada jalannya. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Ya. Saya dari pengalaman hidup saya sekian puluh tahun, sekian banyak rintangan dan hambatan yang saya hadapi, dan semuanya bisa saya atasi. Saya yakin itu bukanlah suatu kebetulan dan kepandaian saya sendiri, kekuatan saya sendiri. Itu semuanya sudah direncanakan Tuhan. Rencana Tuhan bagi saya selalu indah. Amin. Dan pada saatnya dia akan turun tangan untuk membuka jalan bagi kita. Amin. Nah, selesai dari Berlin Barat, pulang atau lanjut? Saya tidak mau pulang sebagai dokter umum. Saya mau jadi ahli bedah jantung. Saya mulai bedah jantung. Apa yang mendorong Bapak? Apa yang mendorong dokter tiba-tiba berpikir untuk bedah jantung? Saya dari awal sudah ingin menjadi ahli bedah. Dan ketika saya kuliah, saya sempat ngintip di bagian bedah jantung, dan saya itu sebenarnya sudah jatuh cinta pada organ jantung. Padahal awalnya gara-gara diare. Diare menyebabkan adik saya meninggal, ya. Tapi akhirnya jadi justru tertarik pada jantung. Ya, ketika saya kuliah saya sudah merasa senang dengan organ jantung ini. Dan ketika saya lulus dokter, saya mulai ngintip-ngintip di bedah jantung. Lalu saya bulatkan tekad saya ingin menjadi seorang ahli bedah jantung. Salah satu yang paling sulit lagi dari kedokteran, bisa dikatakan kan? Iya, organ jantung itu suatu organ yang sangat menarik, tapi sebagai suatu organ yang dioperasi, pekerjaannya rumit, Pastor. Iya. Padahal dari pertama dikasih tahu untuk jadi dokter aja, belum bilang ahli nih, baru bilang untuk jadi dokter aja nggak ada. Kamu tidak berbakat. Kamu tidak berbakat. Tapi sekarang udah jadi dokter, mintanya lebih jauh lagi nih. Sekarang dokter ahli jantung, bedahnya lagi, bukan hanya dokter ahli jantung, dokter bedah jantung. Satu hal yang orang tidak tahu, ketika saya mendengarkan reaksi orang kalau saya mengatakan saya mau menjadi dokter, orang selalu mengatakan kamu tidak mungkin jadi dokter karena siapa yang bayar ongkos kuliahnya. Yang bisa saya lakukan adalah saya melapor kepada Tuhan saya. Amin. Setiap pagi saya ke gereja terlebih dahulu. Itu saya lakukan bukan satu hari sekali seminggu, bukan selama sebulan, bukan setahun, bertahun-tahun. Tiap hari? Tiap hari. Kecuali hujan deras yang menyebabkan saya tidak hadir di gereja. Kalau tidak, saya hadir di gereja sebelum sekolah dimulai. Dan doa saya selalu yang sama. Saya rasa Tuhan sudah bosan mendengar doa saya. Daripada ini anak selalu berdoa yang bikin saya bosan, saya kabulkan permintaannya. Saya berdoa minta Tuhan jadikan saya, beri saya kesempatan untuk sekolah dokter yang kuliahnya di Jerman. Ya, sering-sering kita membatasi kemahakuasaan Tuhan. Amin. Kita di satu pihak mengatakan Tuhan Maha Kuasa, apa yang kita minta akan diberi, tapi permintaan ini terlalu banyak lah, nggak mungkinlah Tuhan kasih. Kita batasi kemahakuasaan Tuhan. Sebagai anak yang culun waktu itu, yang nggak mengerti apa-apa, ya saya tahunya cuma minta sebanyak yang ingin saya minta. Masih di Padang ini, Padang? Masih. Saya minta saya mau jadi dokter yang sekolah di Jerman. Dan ketika semua pintu untuk masuk fakultas kedokteran di sini ditutup atau tertutup, Tuhan buka satu-satunya pintu Jerman, di Berlin Barat. Freie Universität.
Free University. Pergilah saya ke sana untuk sekolah, untuk kuliah, dan menjadi dokter di sana. Selesai dokter umum, saya pindah ke Köln. Oh, yang ada kota lain lagi. Di Köln. Jerman Barat, di Ya. di Köln, di Köln, ya. Sungai Rhine itu. Ya. Yang ada dome-nya itu loh. Ada Pastor. dom, Ya. ya, betul. Di sana saya belajar Kalau orang Indonesia bilang kolonyet. 4711. ya, 47. Kita ingatnya cuma ya. kolonyet. Itu memang di sana tuh di Pusatnya itu kan? Di Sackgasse 4711 nomornya. Di situ minyak kolonnya gitu ya? itu dibikin. Nah, parfumnya. Ya, Nah, lalu di situ sampai selesai. sampai selesai. Berapa tahun dokter selesaikan di sana? Saya lulus SMA 1964, 67 saya berangkat ke Berlin. 68 saya mulai kuliah, 74 saya selesai kuliah. 74 sampai 85 awal saya bikin spesialisasi saya bedah toraks, jantung dan pembuluh darah. Oh, jadi langsung bukan hanya bedah jantung, dokter ambil bedah jantung, toraks, Pembuluh darah. pembuluh darah. Wow. Lalu Semua di Köln. ya di University Hospital di Köln. Lalu saya Jadi hampir 10 tahun lebih itu. ya ketika jelas saya ingin pulang ke Indonesia, saya pelajari juga bedah umum, utamanya bedah abdomen, bedah perut. Awal 1985, tepatnya 1 Januari 1985, saya mendarat di Jakarta. Lalu sampai sekarang saya tetap bermukim di Indonesia. Lalu bagaimana nih? Karena kan biasanya yang lulusan luar negeri masih harus ada penyesuaian di Ya, Jakarta. saya mau bikin penyetaraan itu atau adaptasi itu, saya ditolak di mana-mana. Tidak ada tempat. Akhirnya dapat di Semarang. Oh, Semarang. Ya, di Semarang. Rumah sakit apa itu waktu itu? Rumah sakit Karyadi. Oh, oke. Ya. Rumah sakit umum berarti ya itu ya? Rumah sakit umum ya. Setengah tahun saya di sana. Penyetaraan. Selepas dari sana saya ke Bandung, Rumah Sakit Raja Wali. Dan 1988 saya diterima di Rumah Sakit Husada yang Seng-I di Jakarta, dan sampai hari ini saya masih tetap. Dari 88 sampai sekarang. Ya. Nah, dari mana kerinduan dokter? Karena biasanya kan lulusan Jerman agak sombong kan, biasanya kalau apalagi apapun yang berhubungan sama Jerman agak sombong, karena biasanya kan wah Jerman, Deutschland über alles. Ya kan. Jadi biasanya orang kalau lulusan Jerman agak sombong, tetapi justru dokter ini berbeda. Justru maunya melayani gitu, maunya berbuat sesuatu buat orang. Kita harus kembali ke mengenal diri kita sendiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Amin. Jadi biji matamu. Ya, kalau Dia yang Maha Kuasa menjaga saya seperti menjaga biji matanya sendiri, saya punya kerinduan untuk melayani Dia. Amin. Hanya itu, Pastor. Ya. Mulai kapan dokter tertarik untuk membuat operasi gratis dan lain-lain? Karena operasi di Indonesia mahal sekali. Ketika saya mulai di Husada, saya itu sudah mulai melakukan pembedahan gratis, operasi jantung gratis. Jadi sudah berapa puluh tahun, sejak 1988 sampai Jadi sekarang. semenjak 88 itu dokter udah dapat 30 tahun sudah. tugas di Husada, sudah ada kerinduan untuk membantu mereka-mereka yang tidak punya uang untuk operasi jantung gratis. Pada operasi jantung itu mahal. Pastor, kita tidak bisa selalu menghitung uang untuk menjadi bahagia, Pastor. Amin. Ya, kebahagiaan. Jangan berteori lip service mengatakan uang bukan hanya satu-satunya yang bikin kita bahagia. Memang benar, kita tidak butuhkan uang banyak untuk menjadi bahagia, walaupun memang kita di dalam kehidupan kita
butuh uang. Iya. Tidak dipungkiri kita butuh uang. Tapi apa salahnya kalau mereka yang tidak mampu kita gratiskan, Pastor? Ya. Jadi dokter bisa katakan bukan hanya konsep, tetapi betul-betul menolong orang adalah kebahagiaan tersendiri. Hari ini saya mengatakan ini adalah kasih yang diterapkan. Amin. Kita sering bercerita tentang kasih, tapi selama kita tidak menerapkannya dalam tindakan, itu hanya omdo, Ya. hanya omong doang, omong kosong. Ya. Ya. Nah, setelah begitu banyak orang yang tak mampu, dokter tolong, karena kita tahu operasi jantung itu bukan 1 juta 2 juta istilahnya, ya kan? Tetapi justru, ya kalau istilahnya dokter umum memberi gratis itu kan agak cukup biasa gitu kan kita jumpai. Tetapi kalau bedah jantung, ya kan gratis ini kan sesuatu yang luar biasa. Lalu dalam hal itu juga dokter kemudian bagaimana bisa berpikir untuk mempunyai atau memulai atau mempelopori rumah sakit apung? Dalam perjalanan karier saya kemari, saya banyak melayani ke daerah-daerah. Dan satu hari... Oh, jadi dokter bukan hanya menetap di Husada, tapi juga melayani ke daerah-daerah? Iya, itu urusan pribadi, itu pelayanan ke daerah itu urusan pribadi. Saya ambil cuti, saya pergi ke daerah-daerah. Saya sudah melanglang buana mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Iya. Itu pokoknya Nusantara sudah pernah saya jelajahi. Satu hari ada satu peristiwa yang menyebabkan saya berpikir, saya operasi di Pulau K. Pulau K, ya. Di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Datanglah seorang ibu dengan anak gadis, anak perempuan berusia 6-7 tahun dari Somlaki. Anak ini ususnya terjepit. Dan di kapal mereka 3 malam 2 hari itu tenggang waktu yang bisa saya ketahui. Ya. Berapa lama ibu ini atau berapa lama anak ini sakit sebelumnya kita tak tahu. Ya. Berapa lama ibu ini mencari informasi di mana anak ini bisa dioperasi, sehingga dia tahu pada saat itu ada dokter dari Jakarta yang memberikan pelayanan operasi gratis di Pulau K. Kita tidak tahu waktunya. Yang bisa ditangkap adalah dari Somlaki ke Pulau K 3 malam 2 hari. Sedangkan secara teoritis usus yang terjepit ini sudah harus dioperasi dan dibebaskan dari jepitannya antara 6 sampai 8 jam. Atau ususnya akan mengalami kematian jaringan, pecah, dan maut tantangannya. Anak dioperasi, anak menjadi sembuh. Bukan kepandaian dokternya. Ada suatu kuasa ilahi yang mengasihi anak ini dan memberikan anak ini kesembuhan. Pulang ke Jakarta, di dalam doa malam saya, anak ini selalu terbayang di depan mata saya. Sampai suatu malam, saya mendengar suara yang bisa saya sendiri dengar. Suara yang sangat lembut, yang bertanya, "Maukah kau melayaniku?" Suara ini saya yakin tidak bisa didengar orang lain. Bagi saya, tapi audible, sangat jelas pertanyaannya. Mulanya saya katakan, "Oh Tuhan, jangan saya Tuhan. Orang lain saja Tuhan." Tapi suara ini datang lagi, sampai saya mengatakan, saya ingat waktu itu malam sudah subuh, entah jam 2, entah jam 3 subuh. Dengan bercucuran air mata saya mengatakan, "Ya Tuhan, aku mau melayanimu." Amin. Mulailah terpikirkan oleh saya secara serius sekarang. Padahal dokter selama ini udah melayani Tuhan kan? Iya. Tapi ini ada tugas khusus sekarang nih. Pergilah ke daerah-daerah. Saya mulai berpikir secara serius sekarang.
bagaimana saya bisa memberikan bantuan kepada mereka di daerah terpencil yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis yang mereka butuhkan. Ya. Seperti biasa terbang ke sana lalu naik perahu dari sini ke pulau sana, itu terlalu complicated dan tidak bisa bawa sebuah peralatan, sehingga operasi besar tetap harus dibawa ke Jakarta. Oh, bahkan di kota mereka pun nggak ada peralatan rumah sakit umum di situ, nggak cukup. Di pulau-pulau kecil itu mana ada, Pastor. Oh. Jadi repot harus membawa pasiennya ke Jakarta ya? Iya. Dan kalau kita mau menghadirkan peralatan ke sana, kita mesti membutuhkan transportasi. Transportasi darat jelas tidak mungkin, kita negara kepulauan. Udara mau mendarat di mana? Pulau-pulau kecil. Satu-satunya laut. Artinya bikinlah sebuah rumah sakit di atas kapal. Oh, tiba-tiba terpikir itu? Ya. Rumah sakit apung bukanlah ide dari saya. Rumah sakit apung banyak. Kita tahu setiap negara yang punya angkatan laut ada rumah sakit apungnya. Tapi semuanya rumah sakit militer. Oh, iya. Yang keluar pada saat pertempuran. Dan rumah sakitnya besar, dari besi, ada meriam dan sebagainya di kapalnya. Karena mau kapalnya kapal. Ya, kapal untuk perang. Ya. Mana punya duit saya. Ketika saya menceritakan ke orang-orang, saya jadi bahan ejekan. Bahkan dihina. Saya orang yang gila. Karena belum pernah ada yang bikin di atas kapal yang kecil. Oh, ini sekarang ada tekad, mesti nekat, dan mesti separuh gila ini. Ya. Jangan kebanyakan gila aja juga. Kebanyakan gila. Jadi tiba-tiba terpikir rumah sakit apung karena ingat tentara. Ya. Wow. Bukan ingat tentara. Ingat janji mau menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan maksudnya ada angkatan laut yang punya ini. Oh iya. Jadi harus lewat laut. Wah, dahsyat. Dokter, boleh tanya waktu itu usia dokter berapa? Waktu itu usia saya 60-an, Pastor. Jadi udah nggak muda lagi. Ya, Tuhan kan tidak melihat usia kita, Pastor. Iya, berarti ini yang gila sekali. Maksudnya kan kalau anak muda gitu kan lalu berpikir, oh iya saya mau, itu kan. Tapi kalau udah 60 kan biasa. Kalau anak muda mereka lebih realistis, Pastor. Ini yang namanya setengah gila. Karena berpikir kan, udah 60 tahun. Kalau lagi itu selesai itu kapal ya kan. Nanti kena angin, masuk angin, jadi repot nih opa katanya gitu kan. Tapi dokter luar biasa ya, di usia 60 tahun masih punya 63 tepatnya. 63 punya semangat yang seperti itu. Lanjut. Bagaimana ini ditertawakan orang dengan ide gila ini? Saya mulai melihat kapal. Saya pergi ke Teluk Jakarta lihat kapal. Itu banyak kapal-kapal sitaan. Yang kapal nelayan Vietnam yang tertangkap. Oh iya betul. Tapi itu sudah bobrok semuanya. Mesinnya tidak ada, kapalnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya saya ketemu kapal yang terakhir kali berlayar dari Palembang ke Batam membawa berapa ratus ton semen gitu. Yang ada di pikiran saya cuman kalau kapal ini bisa dari Palembang ke Batam membawa ratusan ton semen, pastilah kapal ini kuat. Saya tidak tahu kapal ini sudah berapa tahun, ada bocor atau tidak. Pokoknya saya mau ini kapal. Dan dokter nggak ngerti apapun tentang kapal? Ada. Untungnya saya tidak mengerti apa-apa. Untungnya ya. Kalau nggak terlalu banyak perhitungannya nggak jadi nih barang. Ya. Ada satu ya di Alkitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu yang dipilih menjadi batu penjuru. Penjuru. Ini menjurus atau kaitannya dengan Yesus. Amin. Tapi ini saya pakai sedikit lah untuk saya. Orang yang bodoh ini yang tidak mengerti apa-apa
mau dipakai oleh Tuhan. Benar juga kata Alkitab, Tuhan pakai orang bodoh untuk mempermalukan. Betul. Tuhan justru kalau pintar kebanyakan perhitungannya, lupa bersandar sama Tuhan. Untuk mempermalukan orang pintar, dan yang lemah dipakai untuk mengalahkan yang kuat. Amin. Justru karena saya tidak mengerti apa-apa, justru karena saya bodoh, saya beli saja kapal ini. Dan waktu itu udah ada uangnya? Uangnya nggak ada, Pastor. Jadi pokoknya udah keren aja, berdiri di pelabuhan, mana kapal yang mau dijual saya mau beli gitu. Ya. Padahal nggak ada uang. Persis seperti itu, Pastor. Waktu itu kami punya 2 rumah, satu yang kami tinggali di Green Garden, satu lagi di Cengkareng, rumah yang kecil. Rumah yang kecil itu yang di Cengkareng saya jual 375 juta. Itu saya pakai untuk bayar down payment. Untuk down paymentnya? Kapal itu. Sisanya saya cicil selama setahun. Pada yang punya kapal? Ya. Dia mau saja karena dia dengar katanya awalnya kapal itu 1,1 M. Saya bilang saya mau jadikan kapal ini sebuah rumah sakit, lalu mau melayani. Langsung diskon 50% sama dia, jadi 550 juta. 375 saya bayar, saya jual rumah, terus rumah saya loh, Pastor, bukan rumah tetangga. Bukan rumah tetangga. Dan dianya juga langsung korban 50% ya? Iya. Wow. Saya kasih 375, sisanya saya cicil. Oke. Saya cicil lah. Sesudah lunas, saya bawa ke Jakarta kapal itu, lalu taruh di Tanjung Burung untuk direnovasi. Dan itu biaya cukup besar lagi. 3 tahun saya keluar, saya butuh waktu untuk mendandani kapal itu. Wah, bukan cuma biaya, tapi waktunya juga cukup lama ya, 3 tahun. Iya, karena 3 tahun itu setiap bulan saya keluarkan uang, ini perbaiki ini berapa. Saya punya uang segini, kerjakan yang ini dulu. Sekaligus membeli alat-alat. Dan itu juga tidak murah. Tapi waktu itu lebih murah, Pastor. Kenapa? Saya masih sering bolak-balik ke Jerman. Teman-teman saya, teman-teman dokter di sana suka memberi hadiah barang-barang alat kesehatan. Jadi saya tenteng. Jadi yang udah nggak brand new diserahkan ke dokter karena dia tahu hanya untuk menolong. Wow. Jadi ini barang-barang di dalamnya made in Jerman. Ya, kebanyakan es kulap. Wow, luar biasa. Baru itu kapal didandani. Iya. Setelah berapa tahun akhirnya bisa berlayar? Tepatnya pada tanggal 16 Maret 2013, kapal melakukan pelayaran perdana ke Pulau Panggang. Wow. Di situ di Pulau Panggang saya lakukan operasi pertama kali dalam hidup saya di atas kapal. Wow. Dan itu seni sendiri karena operasi ini kan operasi yang nggak boleh goyang sama sekali kan biasanya? Biasanya harus tenang ya. Dan dokter ahli dalam operasi sambil goyang-goyang. Wow. Dan itu bisa dilakukan semua, operasi jantung, operasi... Enggak, satu-satunya operasi yang tidak saya lakukan adalah operasi jantung. Karena itu enggak mungkin. Jadi operasi apa yang bisa diadakan di sana? Operasi toraks saya kerjakan, operasi pembuluh darah ada beberapa saya kerjakan, operasi abdomen yang terutama banyak. Wow. Banyak juga baby yang lahir di atas kapal, baik secara natural, kelahiran juga? Ya, kelahiran normal ataupun lewat operasi sesar. Wow, jadi dokter ikut jadi dokter kandungan sekaligus? Enggak, ada dokter kandungan. Ada dokter kandungannya. Hanya fasilitasnya ada di atas kapal itu? Ya. Wow, dan di beberapa daerah, khususnya pesisir-pesisir pantai, ini adalah salah satu rumah sakit yang paling quote-unquote canggih istilahnya kan? Karena di kota kecamatan seringkali nggak ada. Negara kita adalah sebuah negara kepulauan, bukan negara benua, bukan sebuah negara yang terdiri dari daratan saja. Wow. Tapi negara kepulauan. Membikin sebuah rumah sakit di atas setiap pulau tidak mungkin dan juga tidak perlu, mengingat jumlah dokter kita yang masih jauh dari cukup. Dokter di kapal ini berapa rekan sejawat yang mendampingi dokter? Sesuai dengan yang kita dapat. Kadang-kadang 15, kadang-kadang 25 orang kami.
Oh, jadi ada relawannya segitu untuk Ya. dokter-dokternya. Ya. Wow. Nah, dokter itu biasa bersama dokter dari Jakarta atau dokter daerah juga yang tertarik? Ketika pada awalnya kami rata-rata dari Jakarta. Tapi sekarang kami sudah berjumlah lebih dari 1.500 orang. Oh, Puji relawan Tuhan. yang bersama dengan Rumah Sakit Apung ini Ya, secara keseluruhan kami sudah berjumlah 1.500-an orang. luar biasa. Dan ada 300-an dokter. Lalu nama kapalnya katanya Bahenol. Namanya RSA atau Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Tapi ada anak-anak yang lebih senang memberikan nama kesayangan Bahenol. Oh, kenapa dasarnya? Itu karena pantat kapal ini besar. Sudah bisa lihat ini bentuk kapalnya. Nah, ini dia makanya disebut Bahenol, saudara. Tapi sebetulnya RSA Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan dengan 1.500 relawan, baik para dokternya, baik perawatnya maupun relawan-relawan lainnya. Luar biasa. Nah, berarti kira-kira sudah berapa kali operasi berlangsung di kapal itu? Oh, pengobatan secara umum itu lebih dari 100.000 sudah 100.000 orang yang sudah dilayani. dilayani. Yang pernah mendapatkan pelayanan bedah mayor itu lebih dari 3.000 orang. Lebih 3.000 orang. Wow, Bedah mayor. Wow, bedah mayor. Bedah minor lebih dari 5.000. Bedah minor lebih dari 5.000. Kira-kira berapa anak yang sudah dilahirkan di kapal itu? Berapa ratus? Berapa? Berapa ratus? Wah, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selama dari 2013 ya dok ya, sampai 2021. Sampai dengan tanggal 16 Juni 2021. Sampai 16 Juni 2021. Sebegitu banyak. Nah, lalu 16 Juni 2021, dari perjalanan terakhir melayani di Pulau Semau, lalu menuju ke Bima, saudara-saudara, ya kan? Di perairan itu ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Kapal tenggelam. Betul dok? Ya. Kenapa itu kapal tenggelam? Penyebab mengapa terjadi kebakaran kita tidak tahu. Yang terekam oleh kita adalah keenam awak anak buah kapal semuanya berkumpul di ruang kemudi jam 2 siang, udara bagus, perjalanan menyenangkan. Mendadak asap keluar dari bawah, naik masuk ke ruang kemudi. Mereka yang tidak pegang kemudi lari ke bawah melihat sudah gelap semua. Mereka tidak mungkin berada di ruang mesin. Mereka kembali lagi ke atas. Dan dalam waktu singkat, karena ada minimal 6 ton bahan bakar masih ada di dalam tangkinya. Karena tangki berkapasitas 8 ton. Jadi kami perkirakan karena sudah jalan, mungkin 1 ton sudah terpakai atau 2 ton paling banyak. Minimal 6 ton dan itu meledak. Oh, dia meledak kapal itu? Ya, terbakar. Tetapi 6 awak ABK-nya selamat? Mereka terjun semua ke laut. Tidak seperti yang diberitakan mereka sempat menurunkan skoci, tidak benar. Mereka terjun begitu ke laut. Ada yang sempat membawa untuk ban penyelamat. Ada yang tidak sempat terjun begitu saja. Karena tiba-tiba dia meledak? Ya, karena tiba-tiba api besar. Sebelum meledak api besar dulu. Oh, tetapi barang bisa hilang dan bisa dibeli kembali. Tetapi nyawa 6 ABK diselamatkan Tuhan. Saya sangat bersyukur Tuhan baik. Dan mereka orang-orang setia sama dokter. Tuhan menyelamatkan ke-6 anak buah kapal ini. Amin. Dan mereka sekarang lagi diberikan cuti untuk kembali ke keluarga mereka masing-masing. Dan mereka diselamatkan oleh kapal. Ada sebuah kapal Roro yang dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Ke-6 orang ini dikeluarkan dari laut oleh kapal Roro. Dan ini benar-benar seperti Nabi Yunus, ada ikan yang menyelamatkan mereka. Ada saja jalan Tuhan. Ikan paus yang menelannya. Ini diangkut naik kapal Roro ke Surabaya. Luar biasa. Nah, dokter,
semangat dokter pasti tidak lemah hanya karena kapal ini tenggelam. Sedih, iya. Ya. Siapa yang tidak sedih? Yang paling sedih mungkin saya. This is just like your baby, right? Iya. Tapi untuk patah semangat tidak. Visi kita adalah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di daerah terpencil. Terpencil, terluar, dan tertinggal. 3T. Bukan karena kita ada kapal, lalu kita melayani. Bukan. Visi kita melayani dan sebagai alat. Tuhan menyediakan kapal itu. Kapal. Dan sekarang kalau kapalnya tenggelam, tidak bisa dipakai lagi, kita bikin satu lagi. Puji Tuhan. Jadi Ya. dokter tetap semangat dan tetap positif. Semangat tidak boleh kendor, apalagi patah. Tidak ada kata patah semangat, apalagi menyerah. Oh, tidak ada, Pastor. Amin. Dan saya dengar sekarang ada bantuan mengalir untuk Ya, dokter. suatu yang di luar dugaan sama sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, tadi Pastor dengar ada yang membisikkan saya sudah lebih 20 M terkumpul. padahal dokter tidak pernah meminta-minta. Anak cucu kita tidak meminta-minta, Pastor. Amin. Orang datang memberikan bantuan. Jadi dokter cuma mulai dengan menyerahkan rumah lalu cicil kapal Ya. pertama, waktu kapal kedua, Ya. kapal pertama ini tenggelam, Ya. Tuhan siapkan kapal kedua dan kalau Tuhan menghendaki mungkin kapal ke-3, ke-4. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Dan kalau ada 20 M berarti Oh, sudah siap kita untuk kapal berikutnya. Dan sudah ada calonnya malah. udah temu kapalnya atau sekarang mau bangun kapal baru. Ada sudah kapal setengah jadi yang ditawarkan kepada kami. Daripada bangun mulai dari awal, yang membutuhkan waktu minimum 2 tahun hanya untuk bikin kapal, belum ini itunya, mungkin 3, 4, sampai 5 tahun, mendingan kapal yang sudah hampir jadi ini diselesaikan, lalu dirombak, jadikan rumah sakit. Kita Tapi ini lebih enak dong dok, karena udah setengah jadi ya, daripada yang kemarin bekas keuntungan semen. waktu. Ya betul. Kapalnya jauh lebih bersih. Ah, iya, baru soalnya Ya, kan. Tapi luar biasa ya. Tuhan izinkan ini tenggelam di saat ini setengah dibangun. Iya. Ya kan? God is the best manager. Iya. Ya kan? Dia manage semuanya supaya pas dokter bisa atur segala sesuatunya, karena kalau mulai dari pertama kan hilang lagi. Ya, dari Ayub juga diambil segala-galanya. Amin. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tidak ada salahnya Tuhan, terpujilah Tuhan. Dan Tuhan ganti segala-galanya lagi. Dokter, ada WA grup kita Tali Kasih dari Ya. Pak Halim, lalu ada Ibu Christine, Ya. lalu mengumpul-ngumpul semua kawan-kawan, ya kan? Nah, ini ada untuk Rumah Sakit Apung Dr. Lee. Jumlah yang kita kumpulkan 800 juta, Dok. Ini kita persembahkan. Nah, cuman ini kan baru tulisannya, Dok. Ya, Baru saya besok mau- ditransfernya, Dok. Saya mau tunjukkan ini. Bisa Jadi dibaca nggak? oh bisa dong. Ya, kita kan? di sini penonton di rumah, pemirsa di rumah. Ya, bisa dong. Aman. Ya. Jadi ini makanya kita tulis di sini dari WA grup Tali Kasih, ya kan? Ada Ibu Christine di sana, ada Pak Halim dan kawan-kawan yang lain, ya kan? Untuk Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan, 800 juta. Jadi tagline kita, kamu hebat. Ya kan? Oke. Jadi kita doa supaya apa yang kita berikan ini masing-masing dari ini buat dokter, karena selanjutnya besok kita akan transfer dok gitu. Ya, itu yang lebih penting. Itu dia. Karena buat kita yang penting dokter tetap bisa melayani gitu. Mungkin tidak begitu banyak untuk kebutuhan sebuah kapal, tetapi dengan hati yang tulus kita berikan. Jadi istilahnya bukan cuma uang tapi doanya dok. Ya. Ya kan? Itu menambah semangat kami. Amin. Dan ini menjadi PR yang jauh lebih berat lagi bagi kami, karena ini harus berhasil. Amin.
Karena dalam hidup saya dalam percaya tempo sesingkat-singkatnya Jakarta 24 Juni 2021. Amin. Karena saya percaya, Dok, bahwa setiap orang harus bergandengan tangan dalam pelayanan. Ada yang berusaha, lalu akhirnya ada berkat lebih, dia bantu. Ada yang operasi, ada yang tarik-tarik tambang kapal gitu. Nah, semua berguna di hadapan Tuhan. Ya kan, sama seperti tubuh Kristus, ada yang bagian pendeta, ya kan? Yang bagian pendeta nggak bisa kerjain, yang dokter bisa kerjakan, yang dokter bisa kerjakan. Kita punya mata melihat makanan yang begini enak, punya hidung untuk mencium aromanya yang wangi. Kalau nggak ada mulut untuk mengunyah, nggak bisa dinikmati. Dan jangan salah, Dok, harus ada usus untuk mencerna. Betul. Dan terakhir ada lambung terlebih dahulu untuk menerimanya, baru di usus cerna, baru yang paling penting, Dok, harus ada yang bagian terakhir untuk menyelesaikannya. Karena kalau tidak terbuang, dia jadi persoalan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini penting bahwa tubuh Kristus jangan ada yang sombong, jangan ada yang merasa I have the best calling gitu, saya punya panggilan yang terbaik gitu, tetapi luar biasa. Misalnya Dr. Lee, luar biasa apa yang dikerjakannya, tetapi tanpa kapten kapal juga nggak bisa, saudara. Ya kan, tanpa stewardman ya kan juga nggak bisa. Dan ada hal yang penting, tanpa yang tarik-tarik kabel, tarik-tarik tambangnya terakhir itu, saudara, untuk merapat. Tentang cerita tarik-tarik tambang, saya punya kisah yang menarik. Menarik ini. Kapal yang tenggelam ini dulu ditaruh di Tanjung Burung untuk direnovasi menjadi sebuah rumah sakit. Ketika kapal ini jadi dan akan diluncurkan ke tengah samudra, kapal ini kandas di muara Tanjung Burung. Segala usaha sudah pernah dilakukan. Ditarik dengan diapungkan lebih dulu dengan menggunakan drum-drum kosong. Lalu ditarik dengan kapal nelayan, sampai berapa biji kapal nelayan tidak bergerak, tidak bergeming. Akhirnya sewa crane, sewa tugboat untuk menariknya. Satu tugboat katanya bisa menarik 4.000 ton. Tapi kapal yang 178 ton ini tidak bergeming. Tarik lagi dengan 2 tugboat, jadi 8.000 ton kekuatannya, tidak bergeming. Ada orang yang mengatakan ke saya pagi-pagi hari Minggu, Dok, itu maco penguasa laut marah sama dokter sudah berdosa sama maco itu. Kalau mau kapal dokter itu dibebaskan, dokter harus melarungkan sesajen. Oh, enggak usah dokter yang beli, saya sudah siapkan. Terima kasih, saya tidak akan lakukan. Dokter enggak mau. Beberapa hari sesudah itu ada seseorang yang saya kenal, mantan pasien saya, Yohanes namanya. Dok, saya lihat kapal dokter sudah setahun di sana hampir. Nak mau dikeluarkan. Mau Yohanes? Mau. Tapi gimana caranya? Ditarik, Dok. Aduh, Yohanes, sudah sering kami lakukan, tidak bisa. Kamu mau tarik gimana? Pakai orang, Dok. Loh, takbut aja nggak bisa. Kapan mau dilakukan? Subuh-subuh. Karena subuh air naik. Oh enggak, siang hari, Dok. Pada saat air turun. Loh, kok siang hari air turun? Ya kalau enggak orangnya kan enggak bisa jalan di laut katanya. Bingung saya. Tapi saya katakan oke, saya bilang. Lalu saya ikut naik di kapal itu. 10 orang menarik. Air setinggi lututnya, kapal ditarik. Dalam tempo berapa hari kapal nyemplung ke dalam samudra. Itu dia. Masuk akal, enggak masuk akal lah. Tapi itu realitasnya. Wow, luar biasa. Ya. Itulah panggilan setiap orang, dia punya hikmat tersendiri. Wow. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa tenaga 10 orang lebih kuat dari 2. Ya karena hikmat itu kan harus siang hari, harus pas air apa itu namanya surut.
Wah, luar biasa. Kan secara logika nggak masuk akal. Kapal ngambang kalau pasang naik. Tapi udah terbukti tugboat pun nggak bisa tarik. Iya. Tapi pas lagi surut, di situ bisa ditarik. Tidak lebih daripada 10 orang. Berapa kekuatan? Gak mungkin tontonan. Pastor, kalau yang mengendalikan tugboat saya kenal, yang kapal nelayan saya kenal karena saya berkenalan dengan orang-orangnya. Kalau yang 10 orang ini saya cuma lihat punggung mereka aja. Saya tidak kenal mereka. Itu adalah malaikat yang kirim oleh Tuhan. Luar itu biasa. Menarik kapal itu. Dan di dalam kerinduan yang baik atau niat yang baik selalu ada mujizat yang besar Tuhan sediakan. amin, ya. Apa rencana ke depan dokter setelah ini? Sesegera mungkin menghadirkan kapal pengganti Bahenol. Ya. Dan pelayanan ini akan terus dilakukan. Amin. Kira-kira dokter ada rencana untuk hanya tetap satu kapal atau mungkin kalau Tuhan berkehendak akan jadi beberapa kapal? Dari awal kami punya rencana kerinduan untuk punya lebih dari satu kapal. Oh, dalam nama Yesus. Ya. Ini kembali tekad, nekat, dan sedikit gila. Saudara, itulah iman. Jadi kalau saudara tanya sama saya, lo tekad, nekat, setengah gila, terus imannya, lo itulah iman. Iman itu, orang punya iman itu punya tekad. Orang punya iman itu punya kenekatan gitu. Dan ya kelihatannya buat orang dunia setengah gila. Tetapi kenapa? Karena kita percaya Allah yang melampaui segala hikmat akal budi manusia. Bahkan Alkitab bilang apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia bangga bahwa 75 tahun yang lalu di kota Padang, saudara, dilahirkan seorang yang bernama Lee Darmawan yang kemudian menjadi dokter. Waktu itu namanya masih Lee Tekdi, saudara. Lalu kemudian menjadi dokter dan kemudian sekolah di Jerman. Lalu kemudian mendapat keahlian sebagai dokter ahli, saudara. Dan kemudian Tuhan menjamah hatinya lebih lagi untuk memintanya untuk melayani lebih lagi, yaitu melalui rumah sakit apung. Dan anak Tuhan, kalau bahasa Jakartanya bilang, kagak ada matinya. Kapalnya boleh tenggelam, tetapi ia imani. Bukan hanya menjadi satu yang lebih baik, tapi menjadi dua. Kalau Tuhan berkehendak menjadi tiga dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Waktu pertama kali meluncur, tahun 2013 ya dok ya? 2013 nggak banyak orang tahu. Tetapi waktu kapal ini tenggelam, hampir seluruh Indonesia tahu. Seluruh dunia, Pastor. Seluruh dunia tahu. Karena ada di berita-berita manapun di seluruh dunia. Dan blessing in disguise, bahwa akhirnya justru semua Tuhan sediakan luar biasa. Dokter, mungkin ada kalimat-kalimat kekuatan yang dokter mau sampaikan buat pemirsa, silahkan. Ya, saya ingin mengulang lagi, ketika kita punya satu tujuan, kita harus bertekad untuk menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita kita. Dan kalau ada kesulitan, kita harus tetap nekat mengusahakannya. Jangan terlalu banyak perhitungan yang akan membuat iman kita goyah, tapi kita harus sedikit gila. Karena kalau waras, terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak diskusi. Kalau orang gila tidak takut. Dan percayalah kepada Tuhan. Selama niatan kita baik, Tuhan akan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan yakinlah, Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Terima kasih. Kesimpulan saya, tekad, nekat, separuh gila. Karena Tuhan menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Saya Gilbert Lemoindong bersama dengan Dr. Lee Darmawan mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.